Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat BK dimanapun berada, alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, sobat BK yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan di tahun 2025. Semoga perjumpaan kita dengan bulan Ramadan dapat kita maksimalkan, dapat kita jadikan sebagai bulan untuk meningkatkan diri, memperbaiki diri, sehingga kita semuanya ketika sudah meninggalkan bulan Ramadan atau ditinggalkan bulan Ramadan, besok benar-benar menjadi orang-orang yang bertakwa. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita semuanya. Beliau adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kelak kita sebagai umatnya akan diberikan kemudahan berupa syafaat yang insya Allah nanti di hari akhir. Sobat BK yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kita pada hari ini kita akan belajar, akan mengambil hikmah dari sebuah kisah, yaitu kisah Luqman Al-Hakim, di mana Luqman Al-Hakim ini adalah seseorang yang namanya diabadikan menjadi salah satu nama surat di dalam Al-Quran. Kisah Luqman Al-Hakim ini adalah ketika Luqman diminta oleh tuannya untuk menyembelih seekor domba. Kemudian sang tuan ini meminta Luqman untuk mengambilkan bagian yang paling buruk atau bagian yang paling kurang baik. Kemudian setelah Luqman menyembelih seekor kambing, kemudian menguliti, mencincangnya, kemudian diambillah dua bagian yang diminta oleh tuannya tadi. Sobat PK, kira-kira bagian apakah yang diberikan kepada tuannya? Kalau kita saat ini mungkin adalah bagian daging yang paling banyak dagingnya, paling bagus. Tapi ternyata yang diambil Luqman adalah hati dan lidah. Kemudian sang tuan penasaran, mengapa bagian ini yang diambil kemudian diberikan kepada dia. Esok harinya sang tuan meminta kembali Luqman untuk menyembelih satu ekor kambing, tetapi perintahnya bukan mengambil yang terburuk, tapi Luqman diperintahkan untuk mengambil bagian yang paling baik, paling bagus dari kambing itu. Kambing dikuliti, kemudian dicincang, diambillah dua bagian yang paling baik, diberikan kepada tuannya. Ternyata bagian yang diambil adalah hati dan lidah. Kemudian karena penasaran, sang tuan bertanya kepada Luqman, di mana Luqman ini terkenal dengan kebijaksanaannya. Wahai Luqman, ketika aku memerintahkan kepadamu untuk mengambil bagian yang paling buruk, bagian yang paling kurang baik, engkau ambilkan hati dan lidah. Ketika aku memintamu untuk mengambilkan bagian yang paling baik, engkau juga mengambilkan hati dan lidah. Mengapa? Kemudian Luqman memberikan nasihat kepada tuannya, wahai tuan, bagian yang paling buruk, bagian yang paling baik adalah hati dan lidah. Hal ini seperti yang ada pada manusia. Baik buruknya seseorang dapat ditentukan oleh dua bagian ini, yaitu hati dan lidah. Sobat PK yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah itu jika kita mengambil hikmah, maka hal ini sesuai dengan apa yang telah disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah bersabda bahwa di dalam tubuh manusia ini ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka seluruh bagian tubuh yang lainnya akan baik. Dan apabila segumpal daging ini buruk, maka bagian yang lainnya juga akan buruk. Itu adalah hati. Sobat PK semuanya, dari kisah kemudian dari hadis Nabi tadi, kita dianjurkan untuk berhati-hati dalam menjaga lisan dan menjaga hati kita.
Apalagi kita sekarang berada di bulan Ramadan, bulan yang diwajibkan kepada kita untuk melaksanakan puasa. Mari kita tingkatkan puasa kita, bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi juga bagaimana puasa kita dapat mengendalikan diri kita untuk baik-baik dalam menjaga lisan, menjaga hati. Kita sudah mungkin banyak mendengar berita, mendengar dari surat kabar ataupun membaca dari berita-berita online bahwa ketika seseorang itu salah ucap dapat diperkarakan kepada perkara pidana. Ketika seseorang itu salah ucap menyebabkan sakit hati kepada saudara ataupun keluarganya, maka kembali lagi kepada kisah tadi, baik buruknya seseorang itu akan dipengaruhi oleh bagaimana dia dapat mengendalikan lisan dan hatinya. Oleh karena itu Sobat PK semuanya, mari kita introspeksi diri kita. Barangkali di bulan-bulan yang lalu sebelum kita memasuki bulan Ramadan, masih banyak perkataan kita, masih banyak prasangka kita yang kurang baik kepada saudara, kepada sahabat, teman. Mari kita segera untuk bertobat, segera untuk memperbaiki diri dengan meminta maaf, kemudian tidak mengulangi hal-hal yang serupa. Agar apa yang dipesankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semuanya, nanti kita bisa menjadi manusia yang mulia dengan cara menjaga hati kita, membersihkan hati kita, dan tentunya menjaga lisan-lisan kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat untuk diri kami pribadi dan umumnya kepada Sobat PK semuanya dimanapun berada. Terima kasih. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.